rawat dia itu secara sehat, apa yang kira-kira dia itu butuhkan, apakah intensitas pemandian lebih tinggi ataupun intensitas penjemuran lebih tinggi. Nah, kita cari di situ, kita bisa cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gosopi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas beberapa pertanyaan yang masuk dari teman kita. Di antaranya yang memiliki akun adalah Om Anggi Lambreta. Beliau berkomentar di video dengan judul "Serak ada 4 penyebab". Nah, pertanyaan beliau seperti ini. Mau nanya Om, kok murid aku suaranya hilang ya? Udah 7 bulan nggak sembuh-sembuh, awalnya makan kleper. Oke ya. Terima kasih dahulu untuk Om Anggi Lambreta sudah mau mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar. Jadi burung Omnya ini suaranya hilang itu sudah 7 bulan. Aduh, kasihan ya Om ya. Jadi penyebabnya itu dia makan kleper. Jadi seperti kupu-kupu yang kecil warnanya putih itu ya. Nah, di situ ketika dimakan burung murai batu, otomatis di situ kupu-kupu tersebut itu banyak mengandung seperti kapur ya, seperti kapur dia di seluruh tubuhnya itu. Nah, disitulah yang bisa mengakibatkan tenggorokan, kemudian pita suara ini juga akan trouble. Terus bagaimana cara mengatasinya? Ya, banyak sih sebenarnya ya Om ya. Ada obat-obat yang dijual di pasaran, di toko obat gitu ya. Ada di situ tentunya kita sesuaikan dengan penyebabnya. Kalau untuk seperti ini ya tentunya obat yang mengandung antibiotik. Kemudian obat yang bisa menetralkan racun-racun yang menempel pada tenggorokan, pita suara dari kupu-kupu kecil ini. Nah, itu kalau dari luar, dalam arti kita langsung ke poinnya, dalam arti racunnya ini harus kita netralkan. Yang kedua, dengan cara apa teman-teman? Ya, kita bekali lagi dia itu kekebalan tubuh yang bagus. Artinya dia itu harus sehat. Nah, kalau untuk burung ini walaupun dia itu kena racun di kupu-kupu kecil ini, tetapi dengan catatan kekebalan tubuhnya bagus. Nah, ini nggak akan berpengaruh signifikan. Dia nggak akan hilang suaranya karena dia itu sehat. Jadi tubuh dia itu sudah memiliki ya enzim yang bisa menetralkan, melawan virus-virus ataupun racun yang masuk dari luar tubuh dia. Dengan catatan apa ya? Kekebalan tubuhnya itu bagus, dia sehat ya. Makanya untuk merawat burung murai batu kita di harian itu kita rawat sehat, jangan terlalu ekstrim. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau, kita harus pisahkan di situ. Karena nggak selamanya burung murai batu yang makannya itu banyak, dalam arti kita itu berikan jor-joran extra fooding, kemudian variasi extra fooding, di situ nggak selamanya dia itu akan sehat ya, tergantung dengan apa yang dia butuhkan gitu ya. Kalau dia itu sudah memiliki protein yang banyak di dalam tubuhnya, kemudian kita berikan protein yang jumlahnya banyak lah. Terus protein ini untuk apa teman-teman? Jadinya ya lemak. Nantinya endingnya dia nggak akan sehat ya. Ya beda lagi ketika kita itu berikan protein yang banyak, tetapi kita seimbangkan dengan metabolisme dia itu yang bagus, yang di situ akan bisa dicerna dan diserap sempurna menjadi energi, menjadi enzim yang nantinya bisa melawan racun-racun yang masuk di dalam tubuhnya. Kekebalan tubuhnya bagus. Nah, ini perlu kesehatan untuk burung kita gitu ya.
Nah teman-teman, kalau di sekitar rumah itu punya ataupun banyak tersedia burung-burung gereja ya, kalau di tempat saya itu masih banyak sekali karena di desa gitu ya. Nah itu saya sering ketika menjemur burung ya, ketika ngopi di teras itu melihat burung-burung gereja ini ya, burung-burung kecil, kolibri. Nah terutama untuk gereja ini sering dia itu makan kleper, burung-burung ataupun kupu-kupu kecil yang bentuknya warnanya putih itu. Sering itu saya lihat dia nggak sakit, dia nggak mati, dia nggak serak ya. Itu bukti gitu ya, bukan cuma wacana. Kok bisa seperti itu ya? Karena sistem kekebalan tubuhnya itu bagus teman-teman. Seperti kita lah ya, kita itu kalau makan kita banyak tetapi juga jarang bergerak, apakah kita sehat? Apakah kita itu jaminan nggak gampang sakit? Malah yang justru untuk kita itu kalau sering mager di rumah, banyak makan gitu ya, jarang beraktivitas, nah jarang kena sinar matahari, ya kita itu akan gampang sakit. Disitulah yang berperan penting adalah kekebalan tubuh. Nah seperti juga untuk burung murai batu, ketika dia itu menelan racun, dia nggak akan berpengaruh, dia nggak akan serak, dia mungkin seraknya cuman ringan, tetapi suaranya juga nggak akan hilang. Tetapi kalau sudah terjadi ya sudah, kita berikan ataupun kita bisa cari obat anti serak ya, yang fungsinya itu untuk antibiotik ya, menetralkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh burung murai batu. Oke ya Om ya, jadi ini memang butuh kesabaran. Rawat dia itu secara sehat. Apa yang kira-kira dia itu butuhkan, apakah intensitas pemandian lebih tinggi ataupun intensitas penjemuran lebih tinggi. Nah kita cari di situ, kita bisa cek bentuk kotorannya, kita bisa cek tingkah lakunya, kita bisa cek kegacorannya, fighternya ya. Di situ kan kita bisa kenal, kita bisa cek kesehatannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya datang dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Ahmad Basoir. Beliau berkomentar di video dengan judul Over Emosi di Masteri Burung Kecil, apakah boleh? Pertanyaan beliau seperti ini. Assalamualaikum Bang, saya mau tanya, saya punya murai pastol umur 14 bulan, harian jangkrik 7 pagi 7 sore, mandi semaunya, mandi di cepuk, di trek sering nampar dan nebok. Saat nampar dan nebok tidak bunyi, saat di tangkringan bongkar isian. Sekarang suka patung jari kaki dan angkat kaki. Kena apa ya Bang? Mohon dijawab Bang, saya pemula. Makasih atas jawabannya. Oke, terima kasih untuk Om Ahmad Basoir sudah mau mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar. Jadi untuk burung omnya ini usia pastol 14 bulan. Untuk pemberian jangkriknya itu 7 pagi 7 sore. Kemudian mandinya ini dicepuk sesukanya dia. Berarti ini kan tidak ada kepastian ya teman-teman ya. Dalam arti kita itu tidak bisa menentukan kapan dia itu mandi. Kita itu tidak tahu kapan dia butuh penyegaran. Kemudian mandinya dicepuk, mungkin cepuk minum Om, atau cepuk di bawah ya. Kalau cepuk minum ini otomatis dia itu mandinya nggak berkualitas, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita itu malas mengganti minumnya, ini juga kurang sehat air minumnya Om ya. Nah jadi untuk keadaan burung seperti ini, yang rawatannya itu kita tidak tahu, dalam arti kita tidak bisa memastikannya ya. Iyalah dia kan mandinya semaunya.
dan juga nggak berkualitas. Nah, alangkah baiknya untuk burung ini kita berikan mandi itu kita sesuaikan, kita pastikan berapa seminggu berapa dikasih mandi. Mungkin longgarnya itu pas pagi hari, jadi bisa diberikan mandi. Kita bisa berikan mandi dia itu berkualitas agar dia itu seger. Mandinya apa ya? Tentunya harus di karamba. Nah, terus analisanya bagaimana? Dia itu ketemu lawan kok dia itu sering nampar dan nebok, ya, tidak bunyi neboknya itu. Ya, kita tidak bisa menganalisa untuk burung seperti ini karena ya ini nggak ada rawatan jemurnya. Apakah burung ini tidak dijemur sama sekali? Jadi ya wajar kalau burung nggak kena jemur, apa jadinya gitu ya ketika dia itu butuh penjemuran. Ya beda lagi untuk burung yang mungkin tanpa dirawat, tanpa dimandikan, tanpa dijemur, dia itu koncer, ada gitu situ banyak. Ya memang dia butuhnya seperti itu. Tubuhnya stabil, dia cuman butuhnya di kerodong, dia mendapatkan istirahat yang berkualitas, udah itu. Jadi antara burung satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Jadi kalau kita itu pengen mengetahui ataupun mencari solusi, tentunya kita cari masalahnya dahulu. Nah, ini untuk burung ini dalam mandinya itu semau dia dicepuk lagi. Nah, kita nggak tahu gitu ya untuk pemenuhan suhu tubuhnya itu nggak tahu kan, ya semaunya sendiri. Dia juga nggak berkualitas gitu ya. Dulu saya sibuk kok om gitu ya. Saya tuh sibuk dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Ya sebelum jam 7 itu bisa dibandingkan kan gitu ya om ya. Ataupun setelah pulang dari kerja. Nah di situ kita bisa berikan mandi dia itu di karamba. Nah tentukan itu om berapa kali dalam satu minggu. Misalkan 3 kali dalam seminggu. Bisa sebelum jemur atau sesudah jemur, dalam arti sorenya kita tetapkan aja dulu ya. Misalnya kan oke lah kita tetapkan sebelum jemur. Jadi mandinya itu sebelum jemur ketika kita itu sebelum berangkat ke pekerjaan ya, ke kantor. Nah itu dilihat bagaimana tingkah laku setelahnya ketika dia itu ketemu lawan. Misalkan pagi dengan rawatan, mandi, extra fooding, kemudian jemur. Bagaimana? Oh masih nampar om, ya sudah kita berikan pemandian setelah sore ataupun setelah jemur ya. Itu kalau kita itu nggak punya gambaran masalah apa yang terjadi pada burung kita. Tetapi untuk tingkah laku burung yang seperti ini, nampar ya, nebok, tidak bunyi, kemudian ini suka patok jari kaki, nah ini indikasi dia itu punya sifat kanibal. Kalau nggak segera diperbaiki ya sudah akan semakin menjadi kanibalnya. Dia bisa melukai dirinya sendiri, kakinya sendiri, itu bisa. Nah saran saya untuk burung seperti ini itu mandinya itu sebelum jemur, jangan terbalik ya om ya. Jadi ketika kita sebelum berangkat kerja itu kita mandikan. Nah setelah itu kita angin-anginkan sebentar 10-15 menit. Nah setelah itu kita jemur. Intensitas pemandian itu sedikit saja. Dalam arti bisa dimandikan burung ini 1 atau 2 atau 3 kali dalam satu minggu. Tetapi penjemuran berikan setiap hari. Coba dicek nanti tingkah lakunya seperti apa ketika dia itu ketemu musuh. Ya, tetapi juga mandinya harus berkualitas om ya. Biar kita itu tahu masalahnya di mana. Ya, jadi untuk rawatannya pagi boleh kita embunkan, setelah itu kita mandikan, angin-anginkan, kemudian jemur. Tapi jangan mandinya jangan setiap hari. Karena ini analisa saya burung ini suhu tubuhnya itu masih kurang. Jadi harus dinaikkan.
Kalaupun tidak bisa memandikan ya sudah, jangan dimandikan. Oh, dia mandi sendiri dicepuk minum Om, ya sudah, minumnya itu tempat cepuknya itu diganti yang lebih kecil biar dia itu tidak mandi ya. Kemudian untuk penjemuran bisa diberikan setiap hari agar suhu tubuhnya itu naik sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian juga bisa diberikan untuk burung ini itu pengumbaran ya, itu nantinya gitu ya, kalau sudah ketemu enaknya. Tapi kalau belum ketemu enaknya ya sudah, fokuskan dulu aja ke penjemuran Om ya, itu ya. Oke ya, mungkin pembahasan kali ini cukup itu dulu, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.